الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semua qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Dasar pengajian zuhur kita hari ini kita ambilkan di dalam surat yang ke-29, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Seluruh pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung Nurul Iman yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah zuhur rahimahumullah. Di dalam ayat yang baru saja kita bacakan sebentar ini, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, ada dua macam pengibaratan kehidupan di dunia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah sandiwara dan permainan. Pertama, Allah menyebut dengan kata lahwun, yaitu sebuah sandiwara. Di dalam permainan sandiwara tentu ada yang menjadi tokoh dalam permainan itu. Tokoh dalam permainan itu mempunyai peran sesuai dengan yang diatur oleh sutradara. Maka tidak jarang kita lihat dalam sebuah sandiwara ada yang berperan sebagai orang yang baik sesuai dengan kehendak dari sutradara sendiri, dan ada yang berperan sebagai orang jahat, dan ada juga orang yang berperan ganda, kadang menjadi orang baik dan kadang menjadi orang jahat. Menjadi orang baik itu adalah sebuah harapan, karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tentu itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika seseorang berperan sebagai orang jahatnya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan dunia ini yang mengatur itu adalah Allah, dan kita adalah selaku pemainnya, maka sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginan Allah? Keinginan Allah
bagaimana kita yang hadir dalam kehidupan dunia ini menjadi orang-orang terbaik sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian yang kedua disebut oleh Allah dengan kalimat la'ibun. La'ibun adalah sebuah permainan. Memang dalam sebuah permainan itu, pertama, apapun macam bentuk permainan dalam kehidupan ini, dia mempunyai batas waktu, limit waktu. Sebutlah apapun jenis permainannya. Sebuah permainan bola kaki ada batas waktunya. Kehidupan dunia ini juga mempunyai batas waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Berapa jatah kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebanyak itulah rentang waktu di dalam permainan itu sendiri. Yang kedua, di dalam sebuah permainan pada akhirnya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Orang yang menang akan bergembira dia, berbahagia dia karena mendapatkan sebuah keberuntungan. Tapi sebaliknya, orang yang pada ujungnya mengalami kekalahan, maka dia akan timbul sebuah penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita menjalani kehidupan ini, jadilah kita menjadi orang yang menang. Menangnya bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga sampai kepada kehidupan akhirat. Bagaimana kebahagiaan karena kemenangan itu kita dapatkan, tidak saja hanya kita bahagia di dunia, tapi juga kita akan mendapatkan kebahagiaan itu di akhirat. Inilah yang merupakan sebuah harapan kita. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang menang. Dan inilah harapan dan cita-cita kita. Bahkan setiap saat kita memohon agar kebahagiaan itu kita dapatkan kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah hidup di dunia, bahagia kami di akhirat, dan hindarkanlah kami dari segala macam bentuk siksaan. Tentu tidak menginginkan menjadi seorang yang kalah, yang merugi, yang menyesal, yang disebut dengan sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Tapi mungkin ada karena kelihayannya, ada orang yang mendapatkan kebahagiaan hanya sesaat saja, dan kebahagiaan itu hanya dia terima sesaat dan hanya di dunia saja, tapi tidak dia dapatkan di akhirat. Kenapa? Mungkin dalam permainan itu dengan cara-cara kecurangan, dengan cara-cara yang tidak baik. Bahagia dia di dunia, tapi di akhirat belum tentu dia bahagia. Kenapa? Karena dia hanya menargetkan hanya sekedar bahagianya di dunia saja. Ini yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia bahagia hanya di dunia saja, kebahagiaan sesaat, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Yang Maha mengatur itu sendiri. Maka dari itu kita ingat pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Nomor hadis yang 4276. Dalam hadis ini Jibril mendatangi Rasulullah. Mendatangi Rasul bukan berarti di sini Nabi pada waktu itu dianggap sebagai manusia biasa, bukan sebagai Rasul Allahnya.
Sehingga nasihat yang diberikan oleh Jibril ini juga berlaku untuk kita bersama. Apa nasihat Jibril itu kepada Nabi Muhammad? Pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi kamu ingat pada ujungnya kamu akan meninggalkan dunia ini. Fa innaka mayyitun, sungguhnya kamu akan mati. Ketika orang telah meninggalkan kehidupan dunia ini dan mati menghadap Allah, di sanalah dia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Semua kebaikan, semua keburukan akan dihitung oleh Allah. Apakah selama hidupnya menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah? Apakah berperan di dalam hidup ini menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik? Maka pada waktu setelah kematiannya, Allah akan menghitung dari segala apa yang dia lakukan. Dan dalam menghitung apa yang dilakukan, Allah tidak saja menghitung amalan-amalan besar saja, kebaikan-kebaikan yang besar, tapi juga yang kecil-kecil pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah saja kebaikan dan keburukan itu akan dihitung oleh Allah. Makanya ada penimbangan amal manusia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau baik, kalau beratlah timbangan kebaikan, dia akan berada pada kehidupan yang memuaskan. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, maka dia akan berada pada neraka hawiyah. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa saja dalam kehidupan ini, tapi kamu mesti meyakini sesuatu yang kamu cintai di dunia ini pasti akan berpisah dengan kamu. Maka cintailah yang tidak akan berpisah dengan kamu selama-lamanya. Dia itu adalah Allah. Kemudian yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mayyun bih. Berbuatlah kamu sesuka hatimu. Semuanya itu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati itu adalah orang yang tidak meyakini bahwa kehidupan habis persoalan ketika matinya kita, tapi akan ada kehidupan sesudahnya, kehidupan akhirat, kehidupan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Ad-dunya darul amah, akhirat darul jazaa. Dunia ini memang tempat kita berbuat, tapi yakinilah bahwa akhirat adalah tempatnya kita menerima balasan dari apa yang kita lakukan. Inilah barangkali ceramah zuhur kita, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama, dan juga saya menyampaikan yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu semuanya. Pada Allah saya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.